Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah penuh barakah ini, mari sama-sama kita manfaatkan, kita gunakan dengan mengaji kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang banyak, yang barakah, yang manfaat kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaat dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, ikmal, beramallah kamu. Beramal atau berbuat kholisan, dengan keadaan ikhlas. Ikhlas lillahi, karena Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yaqbalu, Allah tidak menerima, illa man, kecuali kepada orang, karena yang adanya itu kholisan, orang yang ikhlas, liwajhihi, karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam wasiat kali ini junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah wejangan luhur kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Apa isinya? Yaitu ikmal kholisan lillahi, fa innallaha la yaqbalu illa man kana kholisan liwajhihi. Ali, silahkan kamu beramal baik. Akan tetapi dalam beramal itu hendaknya kholisan. Jadilah pribadi yang ikhlas karena Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menerima amal dari satu hambanya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, kecuali yang dalam hati seorang hamba tersebut ada sebuah keikhlasan tulus, hanya semata-mata mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Sebab untuk meraih derajat mukhlis atau orang yang ikhlas ini, itu memerlukan sebuah perjuangan melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Salah satu di antara penyakit orang yang berbuat baik adalah satu, ada kalanya ia riya, yaitu beramal tapi ingin mendapatkan pujian dan kebanggaan dari sesama umat manusia.
Atau mungkin juga dia ujub, membanggakan dirinya, membanggakan amal kebaikannya. Dia lupa bahwa kita bisa beramal baik. Itu hakikatnya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin juga dia sombong sebab amal kebaikannya. Atau mungkin dia beramal baik karena iri, hasud kepada sesamanya, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah penyakit daripada hati yang harus kita berantas, sebab itu bisa menghapus pahala amal kebaikan kita. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Contoh sederhana, misalkan kita membaca Al-Quran bukan karena Allah. Kita perbaiki makhrajnya, kita perbaiki tajwidnya, tahsinnya, tilawahnya dengan berbagai macam versi lagu. Silahkan, itu memang sebuah anjuran dalam Islam untuk beramal baik dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi jika semuanya itu dilakukan karena manusia, musibah akan ia dapatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu? Dia terjebak dalam sebuah amal yang muhlikat, tak lain dan tak bukan adalah riya, yaitu amal yang tidak ikhlas karena Allah, akan tetapi karena pujian dan kebanggaan yang sepele, yaitu daripada manusia. Disinilah kita perlu adanya berlatih untuk menghilangkan itu semuanya. Gak usahlah kita butuh ingin dipuji orang. Gak perlulah kita butuh kebanggaan dari manusia. Tak perlu kita rasanya beramal untuk bangga-banggaan, untuk jor-joran, ya. Tetapi dalam hatinya kosong, tidak ada keikhlasan. Maka amaliyah yang semacam itu, ya walaupun kelihatannya baik di mata manusia, naudzubillah min dzalik, kosong di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima semua amal ibadah apapun itu kecuali yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu apa sih definisi atau pengertian daripada ikhlas itu sendiri? Ikhlas itu artinya adalah bersih, murni, tanpa kecampuran apa-apa. Sebagaimana yang Al-Fakir tadi sampaikan, ketika ia beramal, baik itu sebuah ucapan ataupun perbuatan, bersih amalnya tadi dari penyakit-penyakit hati, bersih dari riya, bersih dari ujub, bersih dari sombong, bersih dari hasud, sehingga beramalnya betul-betul semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal yang bersih semacam ini, ya walaupun mungkin kelihatannya sedikit sepele, sederhana di mata manusia, tetapi karena ikhlas lillahi ta'ala, maka itu akan ada nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, mari sama-sama kita berjuang untuk perbanyak amal saleh, mumpung masih ada kesempatan di muka bumi ini. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu tempat bercocok tanam untuk kita panen kelak di akhirat nanti. Insya Allah, jikalau kita berbanyak amal saleh, baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan, zahir fisiknya kita beramal baik, hatinya kita tata, kita bersihkan, hindari daripada riya, hindari daripada ujub, hindari daripada takabur ataupun hasud. Datangkan
sifat ikhlas dalam hati, insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan akan pentingnya ikhlas di dalam kita beramal apapun itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga amaliyah aktivitas yang kita lakukan semata-mata bersih, khalisan, karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini semuanya menjadi sababiyah ilmu yang bermanfaat, maslahat fitidi wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Al-Fakir. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahannya, semata-mata dari kebodohan Al-Fakir sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.